Halo Sobat Pajak, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tuntas topik yang penting banget nih, yaitu PPH Final Pasal 4 Ayat 2 bersama saya, Ade Friska, dan teman-teman saya yang lainnya, ada Aliyah Mutia, Alin Tantria, dan Muhammad Arif Hidayah. Yang pertama ada pengertian. PPH Final Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya, pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dan tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPH tahunan. Pajak ini terutang dan dibayarkan pada saat penghasilan diterima atau diperoleh, dan biasanya dilakukan melalui pemotongan atau penyetoran langsung oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya, dasar hukum PPH Final Pasal 4 Ayat 2. Perhitungan dan tarif. Perhitungan PPH Pasal 4 Ayat 2 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan peredaran bruto atau omset yang menjadi objek PPH Pasal 4 Ayat 2. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 2 sama dengan tarif pajak kali peredaran bruto. Tarif pajak yang dikenakan untuk PPH Pasal 4 ayat 2 bervariasi, tergantung dari objeknya. Pemerintah telah menetapkan tarif PPH Pasal 4 ayat 2 yaitu paling rendah 0,1% hingga paling tinggi 25%. Berikut ini adalah rincian objek PPH Pasal 4 ayat 2 beserta dengan tarifnya. Penghasilan yang menjadi objek pajak PPH Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPH adalah sebagai berikut. Penghasilan berupa imbalan bunga, penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi, bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sekat Bank Indonesia tarif 20%. Dengan syarat pemotong atau pemungut pajak adalah yang pertama bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, 2 cabang bank luar negeri di Indonesia, 3 Bank Indonesia. Selanjutnya, pengenaan pajak final ini dikecualikan bila yang pertama penerima penghasilan berupa bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, cabang bank luar negeri di Indonesia, dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menko. Yang kedua, jumlah bruto penghasilan bunga tidak melebihi Rp3.500.000. Yang ketiga, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Bunga obligasi tarif 15%. Dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui PP No. 16 2009 tentang PPH atas penghasilan berupa bunga obligasi, PMK 085, PMK 03 2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH atas bunga obligasi. Ada juga surat utang negara atau surat pembendaharaan negara tarif 20%. Dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui PP No. 27 2008 tentang PPH atas diskonto surat pembendaharaan negara. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi tarif 10%. Dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui yang pertama PP No. 27 2008 tentang PPH atas diskonto surat pembendaharaan negara. Pengenaan pajak final dilakukan dengan syarat penghasilan bruto senilai lebih dari Rp240.000 per bulan. Koperasi pemberi penghasilan merupakan koperasi simpan pinjam. Dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui PP No. 15 2009 tentang PPH atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, PMK No. 112, PMK 03 2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian. Hadiah undian tarif 25%. Hadiah dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Pengenaan pajak ini tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada pembeli tanpa diundi dan hadiah tersebut langsung diterima oleh konsumen yang bersangkutan. Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui yang pertama PP No. 132 2000 tentang PPH atas hadiah undian. Yang kedua KMK No.
PMK 04 1994 tentang tata cara pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas hadiah undian. Yang ketiga, KIP 395 PJ 2001 tentang pengenaan PPh atas hadiah dan penghargaan. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi sekuritas, penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dari bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyerahan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal Ventura. Pada selanjutnya, transaksi saham dan sekuritas lainnya untuk saham pendiri tarif 0,1% dan 0,6%. Pengenaan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi penjualan saham di Bursa Efek dengan ketentuan tarif sebagai berikut. Transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura tarif 0,1%. Pembayaran pajak atas transaksi ini dilakukan secara mandiri oleh penerima penghasilan perusahaan modal Ventura. Dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan tanah atau bangunan dan jenis usaha terkait. Transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dan usaha real estate secara umum, tarifnya 5%. Pembayaran pajak atas transaksi ini dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak atas jumlah bruto dari nilai yang tertinggi antara nilai yang berdasarkan: pertama, pengalihan hak dengan NJOP tanah atau bangunan. Kedua, keputusan pejabat untuk pengalihan hak kepada pemerintah. Tiga, risalah lelang untuk pengalihan hak sesuai peraturan lelang. Selanjutnya, Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48/1994 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71/2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/1994 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak tanah atau bangunan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/1994. Selanjutnya, Peraturan Nomor 28/2009 tentang pelaksanaan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dan usaha real estate berupa rumah sederhana dan rusun sederhana dengan tarif 1%. Pembayaran pajak atas transaksi ini dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak atas jumlah bruto nilai pengalihan hak. Selanjutnya, usaha jasa konstruksi dengan tarif 2-6%. Pengenaan pajak atas usaha ini dibagi dalam beberapa tingkat tarif. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi yang berkualifikasi usaha kecil dengan tarif 2%. Kemudian, pelaksanaan konstruksi yang berkualifikasi usaha besar atau menengah dengan tarif 3%. Selanjutnya, pelaksanaan konstruksi yang tidak berkualifikasi usaha dengan tarif 4%. Selanjutnya, perencanaan dan pengawasan konstruksi yang berkualifikasi usaha dengan tarif 4%. Dan yang terakhir, perencanaan dan pengawasan konstruksi yang tidak berkualifikasi usaha dengan tarif 6%. Pajak tersebut merupakan jenis pajak yang pemotongannya umumnya dilakukan oleh pengguna jasa, namun
Bila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, persewaan tanah atau bangunan dengan tarif 10%, pengenaan pajak final atas objek pajak ini dilakukan atas jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan sewa atas tanah atau bangunan dan termasuk biaya pemeliharaan, perawatan, dan lainnya yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian sewa yang bersangkutan. Pembayaran atas pajak ini dapat dilakukan dengan sistem pemotongan ataupun dengan dibayarkan sendiri oleh penerima penghasilan. Selanjutnya, Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui beberapa poin di bawah ini. Penghasilan tertentu lainnya, penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun dengan tarif 0,5%. Pajak ini ditanggung dan dibayarkan secara mandiri oleh penerima penghasilan selaku wajib pajak setiap bulan berdasarkan jumlah peredaran bruto. Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23/2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih dari 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terutang. Pembayaran dan pelaporan. Pada bagian ini, Anda dapat mengetahui lebih lanjut terkait ketentuan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2. Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu mekanisme pemotongan dan mekanisme pembayaran sendiri. Wajib pajak badan ditunjukkan sebagai pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan 2 cara atau mekanisme, yaitu pertama, mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan merupakan cara yang umumnya dilakukan terkait dengan transaksi PPh Pasal 4 Ayat 2. Pemotongan dilakukan bila pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak. Contohnya, PTA menyewa ruang konferensi kepada PTB sehingga penghasilan yang diperoleh PTA akan dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 oleh PTB. Selain itu, sebagai pemotong, PTB harus menyetorkan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang telah dipotong dari PTA ke kas negara. Kedua, mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri berlaku untuk transaksi yang tidak melibatkan pihak pemberi penghasilan sebagai pemotong. Wajib pajak harus menyetorkan sendiri PPh Pasal 4 Ayat 2 terutang ke kas negara. Contohnya, Bapak A membuka toko baju dan menerapkan aturan PPh 23 sebesar 0,5% bagi UMKM dalam menghitung pajaknya. Dengan demikian, setiap bulan Bapak A harus memotong sendiri PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan dari toko bajunya dan menyetorkan PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut ke kas negara. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan pada tabel berikut. Selanjutnya, pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2. Setiap subjek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 wajib melaporkan pembayaran PPh yang sudah dilakukan dengan menggunakan SPT masa PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sudah ditetapkan dalam lampiran berikut. Secara umum, pemotong pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan menggunakan formulir kertas atau hard copy atau melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing menggunakan aplikasi e-SPT. Batas waktu pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan pada tabel berikut. Berikut adalah formulir SPT masa PPh final Pasal 4 Ayat 2 di Indonesia. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut atas penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh.
Perlu dicatat, formulir ini mengacu pada lampiran L1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 53/PJ/2009 yang mengatur format dan ketentuan pelaporan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Gambar tersebut adalah petunjuk pengisian formulir SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 dengan kode formulir F113204. Penghasilan yang dilaporkan melalui formulir ini meliputi antara lain bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, dividen, serta transaksi lainnya yang diatur sebagai objek pajak final. Formulir ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan kewajiban perpajakan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga sebagai bukti kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bulanannya. Dengan mengisi dan menyampaikan formulir ini secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, wajib pajak dapat menghindari sanksi administratif serta turut mendukung tertib administrasi perpajakan nasional.